Kita nggak masuk YouTube gitu? Biasanya masuk Ya, YouTube? nggak usah khawatir. Kalau saya sih agak biasanya saya mungkin agak ceplos-ceplos, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah, aman lah. Biasanya Baik, suka baik. Ya. pakai YouTube kok ini. Kang Tommy nggak pakai YouTube sekarang? Tidak, Oh, tidak biasanya pakai di-share. YouTube. Oh, mangga. Siapa tuh di itu aja. Tidak apa-apa lah. Ya. Jadi reklam ya. Ya. Jadi saya mulai mungkin nanti apa namanya? Mungkin nanti saya akan apa namanya? Saya sebelumnya mungkin nanti mohon maaf apabila ada, saya ini orangnya nggak bisa basa-basi. Jadi nggak banyak basa-basi, maklum orang Sumatera, Teh. Jadi kalau nanti ada mungkin yang kurang pas bahasanya, mohon maaf ya. Jadi biar tahu sebelum, tapi maksudnya supaya lebih jelas saja. Nah, Nyantai di rumah sendiri kok, Kang. jadi nanti saya memulai dengan apa sih manajemen publik gitu ya. Jadi saya menerjemahkannya secara praktis saja. Manajemen dari organisasi, lembaga atau instansi pemerintah, pusat dan daerah, lembaga-lembaga pendukung lembaga-lembaga negara, sekretariat ya DPR, MA, BPK dan seterusnya. Kemudian BUMN. Nah, BUMN ini saya kasih dalam kurung ada pabrik, ada keuangan dan banyak services lainnya gitu ya. Nah, ini saya beri tekanan nih karena kita ini dari dulu saya pikir-pikir kita kan dulu diajarkan di doktrin bahwa lembaga pemerintah itu tidak bisa dibuat ukuran kinerja gitu kan. Nah, tapi kan kalau BUMN itu kan ada yang punya pabrik juga. Nah, ini juga itu salah satu bukti konkret bahwa doktrin itu udah sangat ketinggalan zaman. Kemudian sebagai ini saya mulai dengan mungkin menyamakan persepsi ya, nanti supaya cerita-cerita lanjutnya itu bisa gampang dipahami gitu, biar kita sama pemahamannya. Setiap apapun itu organisasinya, apakah itu organisasi swasta, pemerintah, atau nirlaba, itu produk yang bentuknya mungkin bikin teh, bikin ada macam-macam ya, BUMN kita itu. Ada yang bikin konstruksi, pabrik banyak juga tuh produk-produknya. Kayak di gula, pupuk, ya. Dan ada yang non fisik. Ini adalah layanan seperti buat KTP, perizinan, ada kebijakan, dan ada mungkin sekedar layanan administratif seperti ada di sekretariat DPR, MA, dan lembaga-lembaga lainnya. Itu. Jadi kira-kira kita akan bicara yang ketika saya bicara tentang manajemen publik, itu kita bicara di situ. Ada lagi sebenarnya, itu yang masuk PSO ya, Public Service Obligation, seperti jalan tol, dan mungkin juga banyak yang lainnya. Kalau nggak salah, itu PLN itu punya anak-anak perusahaan yang bentuknya PSO. Nah, itu juga sebenarnya masuk dalam manajemen publik kalau menurut saya. Tetapi mungkin kita akan lebih banyak yang bahas yang 3 di atas. Kita fokuskan di situ nanti gitu ya. Oke, kemudian prakteknya di Indonesia seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau mungkin kita perlu, ini saya belum mana gesernya ini. Nah, saya mau, jadi kalau saya perhatikan, ini agak teori sedikit, jadi administrasi negara atau public administration itu kemudian berkembang menjadi, sebenarnya di antara itu dulu ada New Public Administration ya, saya lupa itu, tahun 80-an itu saya baca bukunya, saya lupa. Kemudian berkembang jadi New Public Management atau NPM. Dan
kemudian semua seperti sepakat, udah nggak ada new public management lagi, kita public management aja. Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang public administration atau sekarang diterjemahkan dulu, kita kan public administrasi negara ya, sekarang administrasi publik ya, begitu ya sekarang ini. Karena zaman saya nggak ada istilah administrasi publik. Nah, itu sebetulnya administrasi publik ini itu dimulai tahun 30-an ya, tahun 30-an mengambil buku, atau bukan buku sebenarnya, sebuah esai, The Study of Administration dari yang dibuat oleh Woodrow Wilson. Dan kemudian di situ dia membahas banyak bahwa pokoknya intinya administrasi itu punya metode, teori, dan teknik-teknik yang berbeda dengan swasta. Gitu. Intinya dia ngomong begitu. Kemudian dia bilang juga pemisahan antara politik dan administrasi. Nah, kemudian berkembang ilmu ini dikompilasi dari berbagai ini yang kemudian menghasilkan sebuah entitas yang nilai-nilainya itu atau doktrin-doktrinnya itu seperti terlihat yang sebelah kiri ini. Legalistik, monopolistik, sentralistik, ya kan? Organisasinya fungsional, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian sektoral, kemudian input oriented, one size fit all atau penyeragaman, dan ada doktrin yang juga dipercaya oleh para ilmu sosial. Pada umumnya ahli ilmu sosial mengatakan hasil kerjanya tidak bisa, paling tidak bisa segera diukur. Tapi kenyataannya nggak ada yang mengukur. Nah, nanti kita bicara agak dalam. Kemudian kalau new public management itu sebetulnya juga pemisahan ini mulai mungkin tahun 80-an ya. Kemudian agak intensif itu tahun 90-an. Uh, 90-an itu ditandai dengan dihebohkan oleh Gabler ya. Itu buku yang bestseller waktu itu. Ini internet saya kurang stabil. Kedengeran tapi ya. Kemudian di samping pemisahan antara politik dan administrasi, new public management ini ada yang saya lupa. Saya sebenarnya pengen juga nyari literatur yang saya punya, tapi saya baru pindah rumah ini. Jadi buku-buku saya masih numpuk, jadi saya nggak bisa ambil. Jadi yang tidak ingat saya, ya kan saya bukan akademisi ya, nggak perlu juga terlalu ketat dengan yang begitu. Ini ada yang mengusulkan, ada yang punya pemikiran bahwa ya sebenarnya politisi itu harus di-bypass oleh birokrasi atau public management. Itu kemudian ada yang menerjemahkan new public management itu adalah very close to private management. Tetapi kalau kita baca bukunya Peter Drucker, saya lupa salah satu bukunya, dan saya menyarankan adik-adik semua karya Peter Drucker itu lebih dibaca, ya kan? Karena di situ inspirasi dan banyak penjelasan dari ilmu kita juga, ilmu public management ini dan manajemen pada umumnya. Nah, di salah satu bukunya dia mengatakan gini, sebetulnya yang menciptakan istilah manajemen itu, Enrico Capale kalau tidak salah, itu yang dia maksud dengan manajemen itu sebenarnya sih ya nggak ada itu. Yang ketika dia bicara manajemen ya untuk semua organisasi, pemerintah, swasta, nirlaba, ya manajemen, nggak ada tuh pemisahan. Jadi dia bilang ya itu Woodrow Wilson itu nggak ada lah gitu, kira-kira kata Peter
Dan dia memberikan argumentasi lain, penyebabnya klinik Mayo, di Mayo Klinik itu milik pemerintah. Jadi ya kalau Peter Drucker tegas, dan saya lebih bukan cenderung, saya juga pengikut, dan saya mengamini bahwa memang tidak ada bedanya. Kenyataannya kita kan nanti, mungkin adik-adik nanti akan merasakan, begitu belajar, saya dulu belajar teknologi administrasi. Saya pikir memang teknologi administrasi seperti yang dijanjikan oleh Woodrow Wilson, gitu kan. Ada teknik yang berbeda, ternyata teknik dikasih judul teknologi administrasi, yang diajarkan ya teknik-teknik manajemen aja, yang juga dipakai di tempat lain di swasta. Yang kita sendiri nggak pernah punya. Kalaupun ada yang berbeda, mungkin analisa yang sifatnya berkaitan dengan politik. Tetapi sebetulnya semua jadi saya melihat public management itu sebenarnya hanya bank, katakan beda dengan publik satu dengan publik yang tidak ada perbedaannya. Kemudian customer focus, nah, ini istilah nanti kita dalami. Kemudian ada kompetisi, desentralisasi, organisasi dengan pendekatan proses, berbasis ruang, dan performance based, atau ada yang kalau di buku-buku dan jurnal-jurnal di IPMN itu, mereka ada yang membahas secara khusus kontrak performance, ya. Itu pertama kali di di New Zealand, ya. Kemudian market oriented, dan kemudian bentuknya lagi adalah pemisahan antara regulasi dengan operator. Ya, contohnya di sini mungkin ya di kita ini masih campur-campur. Jadi kita tuh belum masuk. Kadang-kadang kita ini di dalam praktek kita masih yang lama sebenarnya. Yang baru ini baru sekedar diwacanakan atau dibikin seakan-akan kita terapkan. Seakan-akan aja. Atau dikasih narasinya begitu, tapi prakteknya tidak. Ya, nanti mungkin akan terlihat dari presentasi saya nanti. Tidak gampang ini. Mana ini? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang saya ingin mungkin ini sekaligus ini bermanfaat untuk adik-adik ini berdasarkan pengalaman saya dulu belajar tentang OM gitu ya, organisasi dan manajemen. Begitu selesai itu saya sebenarnya nggak bisa membayangkan secara konkret kayak apa sih manajemen itu. Ya. Jadi udah belakangan itu setelah kerja gitu ya, banyak baca buku lagi, oh begini yang dimaksud dengan manajemen. Nah, ini berbagai perspektif atau cara kita melihat manajemen. Ya. Kalau Peter Drucker mengatakan itu seperti tulang rangka. Jadi manusia, binatang-binatang yang besar itu punya tulang rangka. Itulah yang menggerakkan kan. Kalau kita nggak punya tulang rangka, kita nggak bisa gerak. Tetapi belalang nggak punya rangka, nggak punya tulang rangka. Itu karena dia kecil, organisasi kecil. Jadi kan organisasi itu kan sering disamakan dengan organisme. Ya. Kemudian bisa juga dilihat dari proses. Jadi ada 3 komponen di dalam manajemen: proses, sistem, manusia. Nanti saya ini agak khusus saya bahas. Kemudian ada yang melihatnya dari sisi proses, plan, do, check, action, atau disebut juga Deming Cycle, PDCA. Tapi mungkin nanti di dalam organisasi dan manajemen kita belajar, kalian akan menemukan banyak macam istilah, mulai dari yang paling populer adalah POEC, planning, organizing, executing, controlling. Kemudian saya ada di sisi nanti bisa juga manajemen itu sebagai kontrol, esensinya, esensi kontrol ukuran itu esensinya angka. Ada orang nyebut strategic management dibedakan dengan operation management, ada functional management seperti SDM, marketing, produksi, dan lain-lain.
Kemudian ada juga manajemen wilayah. Tetapi yang umum nih, namanya manajemen itu mencapai tujuan melalui orang lain. Nah, dari berbagai perspektif ini, kalau saran saya, mungkin adik-adik harus melihat nanti penjelasan-penjelasan detail dari berbagai perspektif ini. Sehingga sebenarnya sih nggak ada bedanya, cuman penekanan-penekanannya aja yang berbeda. Jadi ketika orang berbicara PDCA, maka di situ akan bicara proses, bicara sistem, bicara manusia. Begitu juga tentang strategi manajemen, operation management, itu semua fungsi-fungsi itu semua yang ada ini ada semua sebetulnya di dalam penjelasannya. Cuman orang memberikan tekanan-tekanan yang berbeda. Ya. Nah, Nah, ini tadi ya proses, sistem, dan manusia. Di sini saya pendekatan proses, menurut saya kita sebagai mahasiswa atau sebagai sarjana administrasi negara harus sangat paham dengan pendekatan proses ini. Karena ini akan memudahkan pekerjaan kita. Pekerjaan bukan hanya pekerjaan dimanapun. Ketika kita memahami pendekatan proses ini, kita mudah memahami banyak hal. Mudah memahami banyak hal dan juga membuat kita kelihatan pintar. Yang penting. Itu di dalam praktek itu penting, kelihatan pintar. Proses apa? Proses secara basic, input, proses, output. Input, output satu proses bisa menjadi input pada proses berikutnya. Ya. Nah, di dalam setiap organisasi itu mungkin ada 2 proses, ada 3 proses, ada 4, ada mungkin banyak sekali prosesnya. Bisa jadi ini yang baru continue seperti ini yang digambarkan, bisa juga dia tidak continue. Jadi bisa macam-macam tergantung. Ini saya menggambarkan secara mudah saja. Kemudian ini saya kasih kuning, ada yang saya kasih kuning, yang saya sebut titik kritis. Ya. Biasanya dalam satu rangkaian proses, ini kalau saya di praktek saya dalam konsultasi manajemen, itu kita masuk pasti memetakan proses dulu. Kita petakan proses yang kita, kalau di kantor saya dulu pertama saya jadi konsultan, itu Impact namanya, konsultan Amerika, itu kita menyebutnya bukan proses tetapi sequence of operation. Jadi urutan proses, urutan operasi. Sama saja. Pendekatan proses ini agak populer ketika lahir buku Re-engineering Corporation. Nah, itu orang kemudian lebih fokus tentang pendekatan proses ini. Nah, terus ada orang suka, ini kebanyakan orang ini kecampur-campur ya. Sebentar, sebelum masuk ke situ. Ini saya kasih titik krisis. Kalau kita kalau membuat sistem, jadi setelah proses ini kita bikin sistem untuk mengontrol proses itu, maka biasanya selalu ada titik-titik kritis. Jadi ada proses-proses yang disebut bottleneck, nah kalau kita ngontrol cukup aja kontrol di titik-titik kritis ini aja, maka keseluruhan rangkaian proses itu bisa kita kontrol untuk memastikan konsistensi dari produk akhir. Ya, itu sesederhana itu. Jadi kalau di proses apa saja, itu kita harus mengidentifikasi di mana bottleneck-nya, di mana titik kritisnya, di mana ketika kita mencek ketika titik kritis itu ada masalah, berarti kemungkinannya bermasalah di tempat lain juga. Itu aja logikanya sesederhana itu. Kemudian, jadi kita cukup kontrol di titik-titik kritis ini aja, tidak perlu keseluruhan proses. Ya. Nah, kita coba, kemudian saya mau menggambarkan juga, karena pendekatan proses ini sebetulnya gampang ya, sederhana.
ya kan? Kan sederhana ini kan. Tetapi dalam praktek seringkali orang susah membedakan antara, agak susah juga memahaminya begitu masuk ke praktek. Jadi memang harus nanti mungkin lihat di kantor ini, lihat di proses ini dan tempat lain, mungkin di beberapa tempat baru mungkin kita betul-betul mengerti apa yang dimaksud dengan proses. Dan proses ini berbeda dengan prosedur. Dan kebanyakan saya sebagai konsultan sering mengalami masalah, terutama di pegawai negeri ya, di birokrasi itu, mereka tidak bisa membedakan antara prosedur dengan proses. Mereka menganggap prosedur itu ya proses. Kalau prosedur itu dianggap proses, maka kita tidak akan pernah bisa itu memperbaiki proses. Meredesain proses nggak akan bisa. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau prosedur itu sudah dikaitkan pekerjaan dengan kewenangan. Kewenangan di dalam organisasi. Nah, di dalam birokrasi, semua pengen punya kewenangan. Begitu dia punya kewenangan, yang sebetulnya prosesnya tidak perlu ditarik ke mejanya dia pengen narik ke tempatnya dia. Ada kepentingan itu juga tuh, dan ada efeknya juga tuh kan, efek amplop kan. Nah, jadi semua pengen narik ke mejanya dia, sehingga dianggap oh ini prosesnya begini, gitu. Padahal itu prosedur yang dia buat begitu. Yang sebetulnya kalau dilihat proses, ya nggak perlu. Gitu. Ini yang makanya itu salah satu yang membuat birokrasi itu gemuk begitu, karena mereka basisnya pendekatannya bukan proses, tapi kewenangan. Oh ini kewenangan saya ini, karena kewenangan kadang kalau di Indonesia itu identik dengan uang. Ya, jadi makanya harus ditarik ke mejanya dia, apapun yang nggak ada juga dicari-cari. Nah biasanya yang dicari-cari itu nomenklatur, ya kan? Nomenklaturnya pokoknya disambung-sambungkan lah gitu kan. Kalau benar-benar pas dengan kewenangannya dia atau judul nomenklatur organisasinya, unitnya dia, itu udah enak. Kalau enggak dicari-cari sehingga nyambung lah dengan nomenklatur. Kalau enggak nyambung dengan judul organisasinya dia, ya nyambungkan dengan tupoksinya dia. Gitu kan. Nah, itu pendekatan yang legalistik itu diantaranya bentuknya itu seperti itu. Contoh di sini, saya ini kan KTP. KTP itu kan sebenarnya prosesnya sederhana. Diverifikasi apakah orang ini warga setempat atau tidak, atau warga negara atau tidak. Kemudian bikin KTP. Selesai kan? Dua proses itu sebenarnya. Tetapi, sebentar ya, ada gangguan. Bun. Itu ada maaf, ada gangguan sedikit. Kemudian kita ada untuk memverifikasi sekarang ini karena manual ya, belum tersambung datanya, itu pakai RT RW, kelurahan, camat, baru bikin. Ya kan? Sebetulnya kalau dilihat proses, yaitu hanya verifikasi, proses verifikasi kita penduduk bukan gitu. Itu aja, sesederhana itu. Kalau di negara maju, saya pokoknya di Jepang ya, pengalaman saya sendiri, ya pokoknya kita sebagai penduduk tetap di sana dapat ini dari imigrasi, ada surat legitimasinya dari imigrasi, kemudian kita punya penginapan, ya kan? Ini tempat kita menginap, tempat kita tinggal, ya, alamat, pergi ke kantor wali kota, kalau di sini mungkin catatan sipil, diproses langsung selesai, keluar itu KTP. Kalau kita kan RT, RW, kelurahan, nunggu tanda tangan, kelurahannya nggak ada, tunggu 3 hari, dan seterusnya. Ribet lah pokoknya jadinya. Nah, itu kadang dulu mungkin proses itu harus dilakukan. Tetapi dengan teknologi sebetulnya ya sudah tidak perlu lagi sekarang. Tetapi kalau sekarang masih ada, itu berarti hanya kepentingan tadi diada-adain. Ya. Jadi verifikasi buat KTP selesai sebenarnya. 2 proses itu aja. Kemudian
begitu selesai KTP-nya bisa dipakai untuk proses berikutnya, membuat paspor, buka rekening dan lain-lain. Tetapi kenyataannya di Indonesia, saya kasih nih gambar, ada ini merah ya. Ini faktor manusia, saya kasih judul di sini. Ini merah ini kita masih diminta bawa RT RW, lurah, bawa kakak kalau kita ngurus paspor. Padahal kan KTP ini didapat dari surat-surat yang dia minta itu. Jadi akhirnya proses di sini, prosedur yang dibuat di sini nih, ini jadi percuma gitu, mubazir. Jadi kita diribetkan lagi aja sama birokrasi. Nah ini sebenarnya faktor manusia saja. Sebenarnya kalau secara logika dan secara teknik ya nggak ada masalah. Ya kita bawa KTP dapat paspor. Kita bawa rekening, mau buka rekening juga begitu, cukup bawa KTP. Ngapain lu bawa kakak? Orang kalau nggak ada kakak kita nggak punya KTP. Tetapi persoalannya adalah ketika itu tadi kan bicara sistem, bicara proses, bicara sistem, kan dijalankan oleh manusia. Nah di kita ini memang persoalan trust sebenarnya. Jadi problemnya adalah problem trust. Ketika kita, ya ini kan siapa sejarawan itu yang lupa saya, yang bukunya judulnya Trust. Atau mungkin jadi lupa orang Jepang itu. Fukuyama. Francis Fukuyama bilang, ketika suatu bangsa itu trust-nya lemah, maka jadi dia tidak efisien. Nah ini salah satu buktinya. Jadi orang nggak percaya, kita udah punya KTP, tapi orang nggak percaya KTP kita itu benar. Sehingga kita prosedur pembuatan KTP harus kita lalui lagi untuk masuk ke proses berikutnya. Itu yang terjadi. Nanti juga akan terlihat. Kemudian, nah ini proses ini tadi yang titik-titik kritis itu kita kontrol melalui sistem. Tapi sistem ini kan dijalankan nanti oleh orang. Orang harus kita training sesuai dengan kebutuhan dari proses ini dan kebutuhan daripada sistem, ya kan? Dari kebutuhan daripada sistem itu gunanya pendekatan proses. Jadi memudahkan kita mendesain sistem juga. Sistem. Nah, sistem itu apa sih, gitu ya? Nah, sistem itu apa sih? Saya lewat dulu lah ya. Ini soal apa namanya? Soal ini atau nah sistem itu balik lagi dia ngambek, dia nggak dibahas nih. Apa ya Kang, yang mohon izin Kang Med, ini yang share screen saya. Barangkali gitu. mau langsung, ya. Oh ya. Kalau gitu saya ini aja, saya tinggal ngomong ya. Ya. Pantas dari tadi saya kok nggak bisa. Oke. Kita bicara sistem pembuatan SIM dan lalu lintas di antara Indonesia dan Jepang. Ini kan kalau pendekatan proses, atau kita lewat dulu yang berikutnya dulu deh. Lewat yang berikutnya dulu. Oke, yang ini. Nah, sistem, kita bicara sistem, ini sebenarnya kan plan do check action itu ada yang bilang itu proses manajemen, yang di proses manajemen karena Deming yang bikin ini disebutnya Deming cycle. Kalau di saya menyebutnya ini konsep sistem manajemen. Jadi plan do check action atau POEC itu, atau kalau dulu bisa juga forecast, planning, assignment, kemudian follow up, bisa juga begitu. Itu caranya, tapi secara substansi sama. Jadi ketika di dalam planning atau set goals, kemudian siapa yang ngerjain 5W 1H untuk mencapai goals itu, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, di mana, dan seterusnya. Kemudian dikerjakan. Tetapi tidak akan kecenderungan kita kan manusiawi untuk berbuat salah.
menyimpang dari perencanaan, karena perencanaan itu juga pasti tidak akan, karena informasi kita yang terbatas, pasti tidak akan tidak akan ada aja ketemu masalah di lapangan. Karena itu harus ada cek, ya, cek untuk mengidentifikasi apakah ada masalah atau tidak. Kemudian action, kalau umpamanya ada masalah, lakukan tindakan koreksi. Itu aja sebenarnya. Sesimpel itu, ya. Sebenarnya kita bicara manajemen. Nah, yang jadi persoalan kalau di dalam manajemen publik Indonesia adalah ketika kita bikin goals, karena tadi ya doktrinnya adalah doktrin tidak bisa diukur, maka biasanya bikin puisi, ya kan? Jadi kalau Anda baca strategi rencana Renstra yang disebut Rensa atau rencana strategi pemerintah daerah, itu kalau saya suka menggambarkannya begini, semakin dia jelaskan, ya kan? Kalau kita tanya terus dia menjelaskan, semakin banyak dia menjelaskan, bukan hanya kita yang nggak ngerti, dia sendiri kemudian bingung sendiri, ya kan? Itu yang terjadi. Coba aja, ini bukan sindiran, tetapi saya sering mengalami hal yang semacam itu. Jadi karena apa? Karena goals-nya tidak smart. Apa itu smart? Spesifik, ya kan? Measurable, agreed upon, realistic, and trackable. Jadi sering kita bikin goals, kita ingin mensejahterakan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita bicara tentang konsep kesejahteraan kan banyak. Ya kan? Kita apalagi kalau pakai ideologi Pancasila. Semua bicara tentang Pancasila. Saya Pancasila. Nah, apa itu Pancasila? Ya cuma hafal 5 sila itu pun kalau hafal. Tetapi esensinya kalau kita mau implementasi itu harus jelas, harus smart, ya kan? Ya, kalau Bung Karno mengatakan, Bung Karno sangat smart sebetulnya ketika bicara tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Ketika tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Jadi berarti zero orang miskin. Ya kan? Itu smart. Itu smart. Nah, tapi penyelenggara negara berikutnya sampai sekarang nggak mau bicara itu kan. Bicaranya paling banter, mengurangi jumlah orang miskin. Ya kan? Saya datang, kalau umpamanya kita janji tadi kalau katanya, kita kan suka janji begitu tuh. Kapan kita mau adain webinar? Sore. Coba bayangkan kalau bilangnya sore. Jam 4 sore, jam 5 sore, jam 5:30 juga sore kan? Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Kalau kita bicaranya mengurangi jumlah kemiskinan. Tetapi harusnya clear, setiap pemerintah itu harus membuat judulnya jelas. Mengurangi berapa persen. Kemudian saya mau menekankan ada juga perspektif manajemen yang lain. Apa sih esensinya manajemen? Kontrol. Esensi kontrol apa? Measurement. Esensi measurement apa? Numbers. Ketika tidak ada numbers, maka tidak ada measurement, tidak ada kontrol, dan tidak ada manajemen. Itu doktrin yang dilakukan. Jadi kalau di doktrinnya di kantor saya dulu, everything goes to numbers. Saya tambahkan, ketika numbers nggak ada, maka everybody will find their own numbers. Jadi kalau di birokrasi, Anda akan menemukan orang-orang mencari angka-angkanya sendiri. Ya, angka-angka tentu angka-angka yang masuk ke kantongnya. Gimana supaya kantongnya tambah tebal? Soal target kesejahteraan itu tuh hanya kan bisa dicerita-ceritakan saja. Ya kan? Anda baca Lakip. Ya, Anda baca Lakip. Lakip tahu ya, Pak Tommy mungkin tahu ya. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini ada cerita lucu nih. Saya pernah nawarkan konsep manajemen berbasis kinerja kepada saya kirim surat ke beberapa kementerian. Kemudian salah satunya yang menanggapi itu di Kemenristek. Kemudian pejabat di situ bilang, oh Pak, kita udah punya kalau manajemen kinerja. Kaget juga saya, hebat juga saya bilang gitu.
Terus mana Pak? Saya lihat. Dikasih lihat sama dia Lakip. Begitu saya baca sepintas, saya cuma baca formatnya saja. Langsung saya bilang begini sama dia, Pak, saya bilang, taruhan kita. Saya bilang, ini Bapak bikin begini, pasti Bapak keluar kota atau nginep di hotel barang konsinyasi barang semalam 2 malam, kemudian Bapak ngarang. Dia langsung ketawa. Oh Bapak tahu sih katanya. Ya tahulah saya bilang. Ini mah nggak mungkin. Saya aja yang konsultan manajemen nggak akan mampu ngisi ini dengan benar, kecuali saya ngarang. Coba Anda bayangkan, itu saya hitung-hitung bisa kalau se-Indonesia itu 1 triliun tuh habis setiap tahun untuk bikin Lakip yang tidak ada gunanya. Nah itu praktek di Indonesia itu seperti itu. Tapi Lakip itu harus dibikin. Kenapa? Karena disuruh oleh Kemenpan. Harus, ya kan? Jangan-jangan konsultannya dari Unpad. Itu konsultannya pasti orang kampus. Karena nggak ngerti praktek gitu loh. Karena kalau kita bicara kontrol, itu harus bikin sesimpel mungkin. Karena kalau umpamanya kita bikin orang harus baca buku setebal gini, siapa yang mau baca? Saya kira nggak ada orang tuh yang baca setelah selesai sudah taruh di mana aja gitu. Tapi itu dikirim ke Kementerian Keuangan, dibikin ke Kemenpan, dikirim ke BPK. Konyol sekali. Dan habis 1 triliun itu paling tidak hitung-hitungan saya. Tiap tahun. Ya. Oke. Sebenarnya manajemen itu kan simple. Manajemen itu simple. Nih, apa yang disebut manageable? Apa yang disebut under control? Apa yang disebut under control? Ketika kita punya rencana, punya tujuan yang jelas, yang smart. Satu. Kemudian kita punya rencana untuk mencapai itu. Rencananya juga harus smart. Jelas. Apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, di mana, siapa yang mengerjakan. Itu sesimpel itu. Kemudian kita harus tahu ketika ada masalah, kita tahu. Ketika kita tidak tahu ada masalah, itu berarti tidak under control. Angka, measurement, itu akan memberikan petunjuk kepada kita ada masalah atau tidak. Karena itu bikin target-target yang stretch. Ya kan? Kemudian ketika kita tahu masalah, kita dilakukan tindakan koreksi. That's it. Ya, sesimpel itu. Nah, cuman persoalannya ketika sistem itu dijalankan, kita akan berhadapan dengan manusia yang punya kepentingan, yang punya keinginan, yang punya mindset. Nah, di situ problem. Nah, ketika saya ingin bicara, kenapa saya menekankan hal yang semacam ini di sini? Karena kita masih pakai doktrin lama yang kita mengiyakan, doktrin yang mengatakan bahwa pekerjaan pemerintah itu tidak bisa diukur. Masa pabrik nggak bisa diukur? Di swasta pabrik bisa diukur kalau kita bicara BUMN. Services, orang bank juga mengukur. Services juga. Ya kan? Saya ambil contoh bikin KTP. Masa nggak bisa ada ukuran? Berapa hari selesai? Nah, sekarang kan sudah mulai ya. Sudah mulai sekarang. Tetapi dibikin targetnya tidak stretch. Targetnya 1 minggu. Gitu kan. Kalau umpamanya 1 minggu sebetulnya bisa. Kalau yang tadi Anda lihat, sebenarnya kan pekerjaan 5 menit doang itu kan. Apalagi sekarang pekerjaan 5 menit. Paling kalau banyak antrian gitu kan yang diukur. Ini nggak ada yang antri, selesainya 1 hari 2 hari juga bikin KTP. Ya kan? Kemudian bikin paspor, itu diakalin lagi sama mereka. Bikin paspor itu selesai 1 hari. 1 hari itu kalau datangnya sebelum jam 12. Kalau lewat dari jam 12, 2 hari. Pokoknya ada aja lah yang. Nah, kemudian karena orang pengen buru-buru, sebenarnya itu taktik aja untuk membuat orang supaya ada jalur khusus. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi semua diakalin seperti itu. Nah, itu soal manusia. Oke, lanjut. Karena itu, lanjut Kang. Nah, di sini enggak sebelum ini Kang. Sebelum ini yang setelah ini ya, sesudah ini terus satu lagi. Yang judulnya birokratik oriented.
Di atas. Birokratik oriented. Ah, ini dia. Legalistik atau birokratik oriented. Ya. Di Indonesia doktrinnya kan administrasi negara itu kan legalistik, salah satu yang utama itu. Bahwa legalistik ini kan suci ya. Semua pekerjaan pemerintah harus berdasarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selama sesuai dengan peraturan perundangan, maka aman. Ya kan? Kan sesuai dengan peraturan itu kan suci sekali kan? Tapi kalau yang saya temukan, asas legalistik ini digunakan sebagai tempat berlindung untuk melakukan praktek-praktek yang tidak benar. Ya tadi salah satu contohnya. Menurut aturannya begitu. Ini saya punya tulisan judulnya Customer Focus. Itu saya lupa di medianya apa yang saya kirim. Tapi nanti boleh saya share lah ya. Jadi saya pergi, ini masih, udah hampir habis juga ya. Nanti. Jadi makanya saya lebih suka istilahnya adalah bureaucratic oriented, atau kalau di dalam manajemen disebutnya ini bureaucratic oriented, ini istilah yang saya bikin. Ini diambil dari production oriented. Lawannya adalah customer focus. Bureaucratic oriented itu kalau production oriented itu kira-kira si produsen itu pengen menganggap dirinya lah yang tahu apa yang diinginkan oleh customer. Itu aja intinya. Dan dalam praktek kemudian itu sebenarnya kenyamanan dia aja. Ini di sini contoh yang paling klasik itu ketika Ford. Ford itu dulu tahun 60-an itu mobilnya, jadi mobil zaman itu dikuasai oleh Ford itu warnanya hitam, besar, boros. Kemudian masuk Jepang, ada yang besar, ada yang kecil, warna-warni dan irit. Kemudian stafnya lapor ke Ford, ini kita nih bisa hancur nih sama Jepang nih pasar kita. Kalau kita nggak berubah, mereka bisa bikin warna-warni. Ford dengan angkuhnya bilang begini, oh iya, orang beli Ford juga bisa mau pengen warna apa saja, asal hitam. Ya, nah itu angkuhnya Ford. Itu sebenarnya terjadi di birokrasi kita juga. Jadi, kita memperhatikan kepentingan masyarakat, tapi sesuai aturan. Nah, aturan dia yang buat. Begitu aturan semuanya menyulitkan masyarakat, kan begitu. Dan yang lebih penting saya kira kalau umpamanya doktrin ini dipertahankan oleh kita sarjana administrasi negara, kita nggak akan bisa bicara banyak, ya nggak? Kalau bicara legalistik mulu, begitu terpenuhi secara legal, udah nggak bisa bicara apa-apa lagi kan? Udah sesuai kok dengan aturan, ya kan? Nanti saya kasih contohnya di haji. Ada saya kasih contoh. Terus next. Nah, kita ini sekarang dengan doktrin itu kita memberi tempat kepada politisi untuk berkuasa. Dia jadi raja. Bedanya kan tadi baik itu public administration maupun public management itu memisahkan antara politik dengan birokrasi kan gitu. Karena kalau saya pakai istilah orang Minang nih, agama berkata, adat memakai. Politik berkata, administrasi yang memakai. Jadi cukup bilang, ini ibaratnya bos, saya mau makan malam, mengundang tamu, sekian banyak. Ngomong ke chefnya. Habis itu nggak usah ngajarin chef bagaimana cara ngidupin oven. Yang terjadi sekarang kan itu. Dia sok ngajarin, ya kan politisi itu ngajarin orang bikin ngidupin oven. Nah, dia kagak ngerti apa-apa kan gitu. Kemudian kita birokrasi takut kepada politisi. Ya kan? Kemudian ilmuwan memberikan legitimasi. Ya kan, dengan konsep itu kan memberikan legitimasi. Nggak bisa diukur. Coba kita bikin ukuran. Oke, Anda menyapai apa? Kita sepakati aja. Itu dengan tadi itu bypass politician. Dengan kontrak politik, kontrak kinerja. Nah, nggak mau juga pakai ya
dibiarkan orang pakai kontrak politik. Kontrak politik itu apa? Kontrak politik itu persepsi. Jadi kalau kita, ini sekarang nih lagi ribut, begitu dipersepsikan jalan, kalau berhasil nih, di-PR-kan bahwa jalan sepeda itu tidak adil, diramaikan di media sosial oleh orang yang punya duit, selesai itu, bongkar. Habis berapa miliar itu? Uang rakyat habis. Itu politik kerjanya. Kapolri, oh iya itu saya setuju. Ya kan? Dia bicara begitu kan? Dia setuju. Nanti terus ujuk-ujuk, nanti akan kita cari cara yang terbaik, terus ujuk-ujuk nanti kita akan pergi melakukan studi banding. Studi banding tuh amplop lagi aja tuh. Jadi nggak ada yang rasional orang gitu loh. Ketika kita tidak punya ukuran. Jadi ini menurut saya doktrinnya harus tegas-tegas dirubah bahwa nggak ada itu administrasi negara, yang ada itu public management. Dan itu semua pekerjaan bisa diukur. Dan teknologi, konsep manajemen, best practice itu tersedia semuanya. Bahkan dari strategik bisa. Saya punya keyakinan dengan itu. Tetapi memang tidak mudah. Tidak mudah itu bukan secara teknokratik tidak mudah. Tetapi sebenarnya yang lebih susah adalah faktor manusia. Karena ketika kita menentukan target, itu tidak hanya di pemerintah ya, di swasta pun, kalau saya lagi cascading goals itu sampai ke level bawah, itu pasti terjadi. Karena di situ memang akan ada negosiasi, wajar. Nah di pemerintah itu, karena data nggak ada, ya negosiasi susah kan? Semuanya akhirnya pakai persepsi politik. Kemudian lahirlah birokrat pun birokrat politisi. Sekarang muncul lagi bukan hanya birokrat politisi, dosen politisi. Ya kan? Banyak dosen politisi, pusing lagi kita kan? Ya, ujungnya itu rakyat yang korban. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau manajemen berbasis kinerja, ini gimana manajemen berbasis kinerja? Tadi tujuan SMART, tadi ya. Targetnya harus ketat, tadi sudah. Kemudian harus di cascading. Nah, memang proses cascading ini tidak gampang. Kemudian ada satu yang di dalam praktek juga, kalau pemerintah, birokrasi kita itu cenderung nyari siapa yang salah, bukan masalahnya apa. Nah, ini memang tidak bisa di dalam manajemen berbasis kinerja. Nah, manajemen berbasis kinerja, saya singkat aja. Manajemen berbasis kinerja ini kalau kita terapkan, kita akan concern dengan data. Karena selama ini kita tidak ada manajemen berbasis kinerja, kemudian tidak ada yang peduli dengan data. Anda tahu nggak? Ini saya baru dapat. Itu IPB menemukan 47% penyimpangan data desa. Gila kan? Jadi kita membuat kebijakan-kebijakan itu, saya kira juga itu data statistik BPS itu ya sekitar segitu. Ujuk-ujuk aja tuh banyak ujuk-ujuk. Jumlah penduduk miskin sekian. Kalau jumlah penduduk miskin dikatakan sekian, harusnya bisa dong ditelusuri di desa mana berapa gitu kan. Dan di alamatnya di mana kan gitu kan. Kan nggak ada. Begitu kita bicara penduduk miskin kan setiap ada program penduduk miskin, bantuan untuk orang miskin, pendataan lagi. Pendataan program proyek lagi. Untuk pendataan proyek, untuk program proyek. Ya. Dan kemudian, ya itu yang terjadi yang sekarang ini dengan tidak adanya manajemen berbasis kinerja. Lanjut. Saya singkat karena waktunya sudah mau habis ya. Lanjut dulu ntar. Lanjut lagi. Akhirnya ya program ya banyak program kepentingan yang bermain politik yang tidak relevan, tumpang tindih. Karena apa? Karena semua orang bisa bikin program apa aja sebenarnya sih. Tinggal narasinya disesuaikan. Ini kalau kita masuk ke prakteknya, saya sering menemukan ini membuat program pemerintah itu untuk disetujui, itu persoalan narasi aja.
Narasi mah bisa dikarang-karang kan. Yang penting ada kata-kata itu kan gitu kan. Diksinya ada cukup. Terus nyambung-nyambung lah dikit gitu kan. Nanti begitu dikerjakan ada laporan. Laporannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan lahirlah program-program yang kemudian yang kita biayai sebenarnya yang disebut oleh Gabler tuh yang membiayai kegagalan. Saya kasih contoh penduduk miskin. Semua di kementerian punya program untuk penduduk miskin. Kayak penduduk miskin itu ada yang miskin pertanian, miskin desa, miskin apa gitu. Semua bikin. Padahal penduduk miskinnya kagak kebantu juga dan sampai sekarang. Nah, dengan adanya data, ini saya pernah praktekkan di kampung saya di Sawalunto, ya. Kan selama ini kalau penduduk miskin kan seragam, pokoknya programnya A, semua A. Bantuan sapi, semua bantuan sapi. Bantuan tunai, semua bantuan tunai. Tapi begitu kita detailkan, kan penduduk miskin itu macam-macam. Ada yang miskin karena memang dia sudah punya penyakit menahun atau orang tua yang udah nggak bisa kerja. Ya kalau orang yang seperti ini ya dikasih aja tiap bulan kan. Nggak ada yang lain lagi. Tetapi ada yang sakit, pokoknya waktu itu ada kasus dia sakit TBC, tiap hari minum obat, ya kan? Dia nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, akhirnya dia stres, tapi dia harus beli obat terus. Ya miskin lah dia. Dia punya halaman. Sebenarnya orang yang seperti itu kemudian kita kasih cangkul, obatnya dibelikan untuk bantuan ininya kasih untuk 3 bulan. Ternyata begitu dia punya cangkul, dia merasa tenang 3 bulan dia aman, beli obat, buat makan, dia mencangkul. Ternyata setelah 1 bulan dia nggak perlu makan obat lagi, dan dia kemudian punya penghasilan. Jadi ketika kita spesifikkan ya sesuai dengan kebutuhan pasar, pasarnya itu kan penduduk miskin nih kalau program penduduk miskin, maka itu kita bisa bikin program yang beragam. Tetapi karena birokratik oriented itu kan repot itu bikin kalau birokrasinya yang repot kan. Satu programnya seperti ini, satu programnya seperti itu. Ya lebih baik programnya satu untuk se-Indonesia. Kan gitu kan? Untuk sak-kota, untuk sak-provinsi. Ini banyak nih kasus-kasus yang semacam ini yang kemudian tidak terpakai di daerah. Itu yang terjadi. Kemudian ada lagi yang tidak tuntas dari ujung ke ujung. Bikin TPI. TPI nggak ada jalan ke TPI. Siapa yang mau beli sana? Tempat pelelangan ikan. Ikannya ditaruh di situ, yang datang kagak bisa datang. Orang ke jalannya kagak selesai. Nah, itu yang seperti itu banyak sekali terjadi. Nah, itu karena sektoral sifatnya. Kenapa sektoral? Karena organisasinya besar. Kenapa organisasinya besar? Ya, biangnya adalah kabinet yang besar. Ya kan? Kabinet besar, kabinet yang gemuk, yang seharusnya cuma 15 jadi 30 lebih. Kemudian birokrasinya juga disusun itu untuk kepentingan politik. Yang ketika orang birokrasi itu pada nyusun struktur organisasi baru, itu yang dilihat berapa orang nih eselon 1. Ya kan? Mas Kang Tommy ketawa-tawa karena sering dengar itu kan pasti kan. Berapa orang eselon 1-nya, berapa seorang eselon 2-nya. Nah, maka dibuatlah supaya eselon 1 jumlahnya sesuai dengan jumlah orang yang sudah jabatannya eselon 1. Terus begitu. Akhirnya akan lahir unit-unit organisasi yang tidak perlu. Ketika dia sudah ada di situ, dia harus menjaga eksistensi dia dengan apa? Dengan berebut anggaran. Ya, ini saya sudah masuk yang berikutnya. Kemudian coba saya kasih contoh yang haji tadi, naik ke atas tentang haji. Nah, ini haji ya. Haji ini kalau secara legal sekarang ini perdebatan dana cash 2 kali biaya 1 tahun haji kan gitu ya. Kan menurut undang-undang begitu. Investasi prudent sesuai dengan undang-undang. Apakah ada kalau secara legal paling bisa dipertanyakan apakah ada rente atau tidak di situ. Itu korupsi, itu urusannya orang hukum.
Yang orang administrasi negara nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh kalau kita pendekatannya legalistik. Sekarang ini kepala badannya udah bilang sesuai kok dengan aturan perundang-undangan, pasti itu ada bukti-buktinya semua tuh. Kemudian paling secara ekonomi ada sukuk, ya kan yang bicara tuh orang ahli ekonomi, ahli keuangan. Tapi kalau kita memperluas manajemen publik, kita bisa mempertanyakan apakah biaya haji yang sekarang itu efisien atau tidak. Penyelenggara haji itu kenapa nggak kita bikin per wilayah? Jadi penyelenggara haji tidak hanya terpusat seperti sekarang, tapi dikompetisikan. Begitu juga dana haji, tidak hanya satu BPKH-nya, mungkin BPKH Sumatera, BPKH Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Dengan begitu, kita akan tahu mana yang efisien, mana yang tidak. Ya kan? Kalau sekarang ini Malaysia punya hotel sendiri, kita yang jamaahnya lebih banyak, hotel masih nyewa dan jauh. Karena kepentingan yang dibicarakan bukan customer focus, bukan jamaahnya, tetapi kepentingan dari si birokrat. Kepentingan birokrat ya aman dengan legalistik. Kenapa kita tidak? Kan sebenarnya kalau dana BPKH itu sama dengan fund manager. Ya nggak? Fund manager itu untuk dapat 150 triliun itu mandi darah itu pasti manajernya. Ini mah dengan sekali teken udah datang terus duitnya. Habis itu penggunaannya cari aja yang aman, sukuk, ya kan? Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Karena kita berpikirnya selalu cenderung legalistik. Coba lihat perdebatan di televisi. Semua bicara tentang legal. Dan nggak ada ahli administrasi negara yang bicara. Karena pasti udah mentok bicaranya. Kalau umpamanya pakai administrasi negara. Tetapi kalau pakai manajemen publik, bisa bicara banyak kita. Gitu loh, Pak Tommy. Nah, karena sudah Boleh 2 habis menit ya? lagi. Boleh 2 menit lagi. Ya, closing Saya statement. mau masuk closing statement di halaman terakhir. Solusinya gimana? Gitu kan. Ya kan? Mengapa susah berubah? Susah berubah itu tadi saya ada ini kan ya tentang organisasinya besar, diwujudkan dalam kabinet yang gemuk, kemudian ya kalau kata Peter Drucker, government organization and program tend to become moral. Jadi kalau program organisasi sudah eksis itu dianggap begitu dia dipotong, wah itu dianggap pelanggaran moral, kira-kira begitu. Dan ada juga yang berlaku, padahal ya kalau hasil studi saya, kita itu sebenarnya utilisasi hours-nya PNS itu cuma 22,5%. Itu pun sebenarnya lebih kecil menurut saya sih, karena itu tidak dilakukan dengan studi yang ketat. Jadi kalau dulu Pak Budiono waktu jadi Wapres bilang sebenarnya kalau di-cut separuh aja aman-aman aja sebenarnya. Nah, tetapi program pemerintah sekarang sih sudah ini di eselon 3, 4 kan dipotong kan dijadikan jabatan fungsional. Itu juga sudah membantu. Nah, tetapi kalau mau efektif seharusnya ya di-cut habis saja, cut 50% gitu. Ya kan? Itu saya berharap jangan sampai ada lagi yang mengajarkan bahwa jumlah PNS kita masih sedikit, bandingkan aja dengan Malaysia dengan jumlah tenaga kerjanya jumlah penduduk. Konyol sekali membandingkan jumlah ASN dengan jumlah penduduk. Karena begitu ada teknologi maka banyak itu yang di servis yang bisa dipotong kan gitu. Logikanya aja nggak masuk itu. Nah, karena itu saya sih mengusulkan masuk ke bagian terakhir di halaman terakhir kan. Itu yang saya sebut dengan pembangunan berbasis ruang yang diantaranya kalau diinikan oleh Kenichi Omae itu yang disebut dengan region state atau region state gitu ya. Nah, dan itu harus didukung, salah satu alternatifnya itu dengan didukung oleh birokrasi berbasis ruang. Nah, birokrasi berbasis ruang itu apa? Pembangunan berbasis ruang itu apa? Gitu kan? Nah, itu mungkin bisa kalau kita tidak sempat bertemu lagi, saya akan share nanti itu di channel saya sekalian promosi.
nanti saya punya channel sendiri namanya Bang Med Channel. Jadi mungkin kawan-kawan bisa melihat nanti ada pandangan-pandangan saya tentang berbagai hal tentang public management. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mungkin ada pertanyaan ya, ada tanya jawab ya. Silakan Kang Tommy. Baik, terima kasih atas paparannya. Saya sangat menikmati termasuk beberapa sisi kritisnya dari aktivitas pemerintahan gitu ya. Beberapa yang bisa kita lihat sebetulnya tadi kalau kita cermati paparannya ada beberapa poin penting menurut saya yang bisa dicermati. Pertama, manajemen publik yang ada dilakukan sekarang oleh pemerintah itu seringkali masih bersifat naratif gitu ya dibanding dengan praksisnya. Kemudian ada proses pendukung yang dalam organisasi manajemen yang penting, yang kemudian dikaitkan dengan manajemen berbasis kinerja. Kemudian juga saya melihat beberapa kritik gitu ya adanya kesalahan-kesalahan dalam penerapan manajemen publik, termasuk tadi salah satunya yang menarik menurut saya legalistik ini dijadikan alat untuk untuk berlindung dari praktek buruk. Ini menarik menurut saya statement ini, karena barangkali kalau dari kuliah itu seringkali narasinya narasi teoritik yang bersifat netral gitu. Jadi kita begitu ada praktisi yang berbicara, menurut saya kita akan mendapat pemahaman yang lain gitu, yang menurut saya penting untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi di dunia praksis gitu. Dan saya sangat menikmati paparan sore ini. Bagi mahasiswa silahkan yang ingin memberi pertanyaan atau mendalami hal-hal yang tadi dipaparkan, saya buka saja langsung pertanyaan untuk 3 penanya. Silakan. Ini menurut saya menarik nih karena ada perspektif kritis di dalam paparannya yang barangkali kalau dari saya sedikit atau bahkan mungkin tidak ada perspektif kritisnya. Ternyata banyak hal-hal yang bisa kita cermati di praktek manajemen publik saat ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Halo, masih bisa dengar? Ya, silahkan Dita, dibuka saja langsung. Oh iya, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Melia Kurnia. Izin bertanya, tadi kan sudah dikatakan bahwa terlebih dahulu kita harus membuat goals atau perencanaan dan tujuan yang smart gitu. Nah, setelah itu baru bisa diimplementasikan. Selanjutnya ditekankan pula dalam manajemen itu adanya manajemen kinerja. Nah, mungkin pertanyaan saya, setelah goals sudah smart gitu, lalu sudah dapat diimplementasikan dan sudah terjadi manajemen kinerja dalam suatu organisasi ataupun di Indonesia, menurut Bapak sendiri, bagaimana sistem monitoring atau evaluasi yang cocok gitu, Pak? Mungkin seperti itu. Sehingga proses manajemennya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih Dita. Saya kira kita tampung dulu. Barangkali ada yang mirip atau ada yang memberi penegasan pertanyaan yang lain. Silakan. Silakan langsung dibuka saja. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar. Sebelumnya mohon maaf untuk off-cam karena cuaca buruk dan sinyal terganggu. Mungkin pertanyaan saya akan menjurus ke studi kasus terhadap online single submission, online single submission OSS untuk perizinan usaha, di mana kawan saya membuat perizinan lewat online single submission, namun
tindak lanjutnya agak lama, sekitar 6 bulan, dan itu pun dia istilahnya dibantu oleh orang pemerintahan, namun dengan catatan ada embel-embel di belakangnya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan public management ini kan berfokus pada customer service, berfokus pada kepuasan dari customers tersebut. Walaupun kajiannya dalam organisasi publik, tapi dalam kenyataannya kok seperti ini gitu Pak, untuk membuat perizinan usaha doang gitu. Itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Nizar. Ya, ini juga menarik tentang ya bukan hanya bukan hanya perizinan gini, hampir semua proses-proses yang administratif itu seringkali meleset kalau misal diberi tenggat waktu itu KTP apalagi ya hampir semua dokumen itu biasanya memang begitu, termasuk menarik ini. Perizinan juga sama, padahal presiden itu sudah menjelaskan pemangkasan birokrasi dan seterusnya, tapi ternyata masih ada saja hal-hal yang bersifat negatif. Silakan satu lagi mahasiswa yang ingin langsung saja dibuka mic-nya. Halo. Halo mahasiswa, silakan. Ini jarang-jarang ada praktisi yang bisa mengkritisi. Bila barangkali bila tidak ini lagi, coba 2 pertanyaan dulu. Pertama tadi terkait dengan monitoring program dan evaluation. Ini menarik juga, betul. Setelah tadi goalnya dianggap smart gitu dan well implement, kemudian bagaimana evaluasinya dan monitoringnya. Kemudian yang kasus kedua lebih praktis gitu, terkait dengan kelambanan birokrasi. Saya kira cukup 2 dulu. Saya persilahkan Bang Med, Kang Med. Ya, baik. Tentang monitoring. Yang problem di birokrasi kita ini, sejauh yang dari pengalaman saya berinteraksi dengan orang-orang birokrasi, ketika bicara tentang Monef, kan, semua itu bicara Monefnya, nggak ada. Oh, kita ada kok Monef. Ada maksudnya, itu kalau bilang ada itu maksudnya ada judul kegiatan yang namanya Monef, monitoring dan evaluasi. Isinya apa? Ya jalan-jalan. Gak ada yang kerja itu. Itu problem kita. Jadi sebenarnya kita itu problemnya adalah formalistik. Ya, kalau kita bicara tentang praktek birokrasi. Sebelum saya jawab ke situ, saya mau cerita ini kasus yang saya alami sendiri. Saya di BPN membantu orang, mereka punya masalah, ada kasus tanah lagi yang diambil orang, sudah diputuskan oleh menteri, itu hak dia, dan kemudian sudah keluar suratnya, dikirim ke kepala kantor, tetapi di dalam suratnya itu dinyatakan begitu bahwa ini benar milik si Anu, maka harus diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa yang terjadi kemudian? Dicuekin tuh sama kepala kantor surat menteri, ya kan? Terus saya ketemu sama dirjennya, bilang, Pak, kenapa Bapak diem aja? Bilang, ini kan harusnya ini dong. Terus apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, kita ini tidak ada peraturannya yang membolehkan kita untuk memfollow up seperti itu. Nah, saya yakin itu banyak di tempat lain juga kasusnya sama. Ya, akhirnya itu kegiatannya hanya monitoring dan evaluasi yang sifatnya formalistik. Nah, tadi Anda pertanyaannya kan setelah kita punya goals yang smart, kemudian bagaimana mengevaluasinya? Itu nggak bisa dijawab. Intinya begini, ada level-level organisasi kan, tadi saya katakan
ketika kita bicara tentang goals itu harus di cascading, harus dijabarkan ke semua level sampai ke level bawah. Saya punya, pokoknya gini, target satu perusahaan katakan ya, yang gampang nih ya menerangkannya, itu adalah peningkatan profit 10% dari tahun sebelumnya. Kalau itu kan goals itu kan smart goals-nya, jelas, spesifik tentang profit, measurable jelas, 10% dari tahun lalu. Bisa di-track, bisa. Disepakati, udah semua kan smart sudah. Nah, tapi kalau hanya sampai di situ nggak akan bisa kita apa namanya itu, tidak akan bisa kita follow up, monitoring. Kalau itu sama aja tuh kalau di negara kita harus menjalankan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Coba sih kumaha cara monitoring data. Akhirnya pada ngarang itu kan radikalisme lah apalah gitu kan. Ngarangnya kabeh eta. Ya. Jadi itu harus diturunkan ketika umpamanya profit katakan naik 10%. Dulu profitnya 100, sekarang harus 110 kan gitu ya, gampangnya. Nah, itu harus dianalisa lagi tuh. 10 sekarang kita mau naikkan 10% itu dari mana? Apakah dari penjualan? Berarti kalau penjualan tadinya katakan tadinya 100 unit per tahun kita harus dinaikkan menjadi 110 kan? Kan gitu tuh. Persoalannya kalau kita tetapkan begitu, kan pertanyaannya, mampu nggak kita memproduksi? Harus ditanya tuh bagian produksi. Bagian produksi, sanggup nggak nambah 10? Kata Kak bilang, mana bisa kapasitas juga cuma 101. Bisa nggak dimodifikasi? Oh bisa, paling bisa 103. 103, dapat 3 cuman. Tidak dapat 10 kan? Nah, berarti apa alternatifnya? Berarti kita menaikkan harga paling bisa. Nah, itu kan banyak tuh ya turunannya. Atau begini, oke saya bisa menaikkan produksi 110. Berarti marketnya harus nambah 10 kan? Sanggup nggak orang marketing? Kalau dia bilang sanggup, apa yang harus dilakukan? Oh saya sanggup, tapi harus saya melakukan ini. Itu baru turunan satu level tuh. Ya, satu level. Jadi tadinya profit itu tingkat perusahaan, kemudian dapatlah nanti target untuk produksi sekian, untuk marketing sekian. Nah, tapi kan profit itu tidak hanya dari revenue kan, tetapi juga dari cost. Nah, mana cost yang bisa kita turunin nih? Nah, diceklah satu-satu tuh, dapatlah nanti itu turunannya cost-nya mana. Sampai ke level bawah, dan bahasanya harus sesuai, target-targetnya harus sesuai ke setiap level. Umpamanya penurunan biaya 10% atau 5%. Ya orang operator, orang manajer produksi aja nggak bisa ngerti tuh. Itu 10% termasuk seluruh perusahaan atau di bagian produksi aja. Ya, harus didetailkan sampai segitu. Begitu sampai detail. Jadi yang smart itu harus sampai ke bawah. Semuanya smart. Yang dimengerti oleh setiap level dan sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, barulah kemudian untuk monitoring, yang paling ideal adalah itu nanti tergantung prosesnya. Kalau umpamanya itu proses ban berjalan, itu di level paling bawah, itu harus dicek tiap jam. Di target satu hari berapa, ya kan? Bagi 7. Atau kalau kerjanya satu shift, bagi 7. Setiap jam berapa? Begitu ada penyimpangan, berarti target tidak akan tercapai. Begitu umpamanya target 10 per jam, tercapai cuma 9, berarti ada masalah. Harus ambil action nih. Apa actionnya? Begitu seterusnya. Jadi monitoring itu harusnya detail. Nah, di pemerintah kita, saya nih pernah diskusi juga dengan ya seniornya Kang Tommy, ya kan, angkatan saya, ya kan. Saya ajak kerja dulu, kemudian saya kasih contoh ya, saya punya desain sistemnya begini.
kan pekerjaan pemerintah itu banyak yang sebenarnya ini pihak ketiga kan, umpamanya bangun jalan, kan bukan PU yang bikin. PU itu hanya bikin, yang dikerjakan oleh PU adalah proses tender. Proses tender, kemudian si A yang menang, perusahaan A menang. Terus yang terjadi kemudian, tahu-tahu jalan, tahun berikutnya, contoh di Pantura tuh, tiap tahun perbaiki jalan. Konyol betul kan? Ya, harusnya kan ketika membangun jalan, benar nggak sih sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Untuk mengetahui jalan itu sesuai atau tidak, nggak bisa setelah jadi itu baru dicek, nggak bisa kan? Ya harus dicek ketika dia masang pasir, batu, pemadatan, benar atau tidak. Ya harus ditetapkan di mana dia titiknya. Itu yang disebut dengan titik-titik kritis tadi. Jadi beda proses, beda cara. Jadi kita, kalau secara umum, kita di dalam setiap pekerjaan, prosesnya kita pahami, kemudian kita pahami lagi di mana titik-titik kritisnya. Titik-titik kritisnya. Disitulah kita harus memonitor. Di titik kritis itu kita tetapkan ukuran-ukurannya. Yang kemudian nyambung dengan tujuan akhir, dengan goals. Kira-kira begitu secara umum. Nanti proses berbeda, seperti saya bilang, ada yang perlu dicek, yang tidak bisa dicek tiap jam. Tapi ada juga yang bisa tiap jam. Ada yang mungkin hanya bisa 2 hari kerja baru bisa dicek. Ada yang tiap hari, ada yang per shift, dan seterusnya. Tergantung jenis pekerjaan. Itu sangat detail itu pekerjaan. Nah, di kita, di birokrasi, seperti saya bilang tadi, Monef, ada Monef, ada. Gitu kan. Itu Monef, kalau disebut Monef di birokrasi, itu adalah pergi jalan-jalan, kemudian ada laporan. Ya kan? Ada laporan. Selesai laporan, selesai sudah. Anggaran masuk kan? Anggaran habis. Begitu aja. Nah, saya kasih contoh lain. Pajak. Jadi yang sebenarnya yang terukur di Indonesia, di birokrasi Indonesia itu cuma 2. Pendapatan sama pengeluaran. Pendapatan Pendapatan itu pajak kan? Kalau Anda pergi ke kantor pajak, itu sampai level di istana itu udah bisa cek itu. Ini pajak targetnya di wilayah provinsi ini berapa? Pecah lagi per kabupaten, per kabupaten kota, pecah lagi per kantor, pecah lagi per individu. Per individu pegawai kantor, pegawai pajak, itu bisa dicek. Dan itu computerized. Nah, yang punya ide itu alumni Unpad ekonomi. Itu saya udah lihat sistemnya. Nah, itu bisa dimonitor. Tinggal klik aja kan. Begitu kepala kantor, woi, lu nggak tercapai ini, bisa ketahuan siapa. Gitu loh. Begitu juga Kanwil bisa ngecek sampai detail. Jadi sebenarnya Menteri Keuangan sama Presiden itu sekarang tuh bisa deg-degan tiap hari tuh kalau dia ngecek itu. Wah, nggak tercapai ini target pajak itu, hutang lagi aja. Ya, itu bisa dikontrol. Begitu pajak nggak tercapai, bisa ditentukan hutang kan gitu kan? Berapa hutang yang harus diinikan. Kemudian apalagi yang terkontrol, yang monitoring yang benar di dalam pekerjaan birokrasi kita. Pengeluaran. Daya serap berapa? Itu tiap hari itu online. Online. Real time. Kalau umpamanya bikin grafik gitu ya, grafik itu turun naik, itu Oktober, November, Desember, wah itu tinggi itu, lonjakannya banyak tuh. Nah, enak tuh kerjaan, pokoknya mah kerja pemerintah tuh enak, duitnya ada, tinggal habisin, ya kan? Ukurannya cuma itu, ngabisin duit. Kita di swasta nyari dulu, baru mikir ngabisinnya gitu kan. Ini tinggal ngabisin. Kadang-kadang nggak habis pula lagi. Konyolnya itu. Tinggal ngabisin aja nggak habis juga. Nah, oke, jadi monitoring, evaluasi itu beda pekerjaan, beda cara. Tetapi yang pasti kita harus detailkan lagi. Harus setiap level organisasi. Kalau saya dulu, kalau di perusahaan, tiap minggu CEO itu bisa dapat laporan 1 lembar kertas saja. Dengan baca 1 lembar kertas itu, dia bisa tahu
dia punya masalah dalam tahun ini atau enggak. Tiap minggu dia bisa baca. Dan dia bisa tahu, oh di sini nih masalahnya nih. Tinggal dia ke lapangan, apa masalah didetailkan. Sama tadi kayak pajak tadi. Ya kalau sekarang itu bisa di online kan gitu ya. Kemudian OSS, saya juga baru aja punya pengalaman juga. Biasanya notaris sudah kasih tahu, Pak, kalau mau Bapak jangan daftar sendiri ya, katanya. Nanti saya yang daftarin. Staf saya inisiatif dia daftar sendiri. Waduh, katanya. Nanti dia suka marah, Pak. Nanti walaupun kasih duit dia nggak mau, katanya. Problemnya, walaupun ini Indonesia ya, yang harus dilakukan adalah audit IT. Ini orang nggak banyak tahu nih. Tender online, semuanya kan sudah apa istilahnya? E-Proc. Gagah kan? Narasinya. Lagi-lagi narasinya. Nomenklaturnya E-Proc. Bener E-Proc. Ini Pak, ini nggak bisa orang main. Untuk diceritakan. Coba detailkan. Itu pasti ada satu proses di dalam yang kemudian bisa dimainkan. Jadi bisa ngatur tetap. Dan nggak ada yang bisa tahu kan itu kecuali ahli IT itu hanya bisa ngecek kalau dia melakukan audit. Audit spesifik mengaudit itu. Ini e-procnya sudah dirancang end to end apa enggak gitu. Ada proses yang diakalin apa enggak, yang bisa diakalin apa enggak, dimanualkan. Ini ponakan saya ya. Dia bikin sistem untuk perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas itu dibikin sama dia, tinggal masukin nama, masukin tujuan, tanggal, tinggal print out, taken. Selesai. Orang birokrasinya marah. Ya kalau begini kita nggak bisa main dong. Akhirnya itu di tengah dipotong, dibikin Excel. Karena kalau begitu, tanggalnya bentrok nggak bisa. Kalau semuanya online. Jadi dibikinlah ada yang dimanualkan. Nah, ini mungkin yang terjadi di OSS ini. Karena ada yang bisa main. Saya yakin itu. Ya kan? Dan nggak ada orang, saya sudah ngomong ke beberapa pejabat ya kan, kecuali mungkin kita harus teriak sama-sama. Ini yang makanya saya bikin channel saya ini diantaranya, kan banyak nih, mungkin Anda juga nggak tahu nih, apa basa-basi atau tidak, tapi saya yakin banyak hal-hal yang mungkin nggak banyak juga orang yang tahu kan, detail-detailnya. Padahal ada kejadian-kejadian semacam itu. Dan itu bisa kita inikan ke konsep manajemen gitu. Itu Bapak penjelasannya. Jadi kalau mau clear tuh sebenarnya ya harus ada yang menyerukan audit IT di seluruh kementerian, di seluruh birokrasi. Pasti ketemu. Tapi tentu auditornya juga independen. Kalau sekarang kan yang audit kan BPK. Ya BPK ajak jalan-jalan kan selesai. Inspektorat juga begitu, gitu kan? Ya paling adalah nanti adalah tetap yang ketemu ada, gitu kan? Seakan-akan ketemu. Sebenarnya udah disepakati. Gitu. Ya mungkin Nina kalau di kampus juga mengalami lah mungkin gitu kan, diaudit oleh BPK gitu kan? Gitu kan? Saya kalau Prodi enggak, Kak Prodi itu aman, kita nggak pernah ada. Karena tidak tukang uang. aman ya. Aman kita Kak Prodi itu nggak ada uangnya, jadi nggak ada yang mau datang meriksa, yang ada uang yang diperiksa. Gitu. Saya kemarin juga selama di Tokyo kan istri saya yang jadi atas pendidikan, ya ini jadi banyak tahu lagi, ya itu gitulah. Kalau Dikbud tuh masa di anggaran cuma 11 miliar, 6 miliarnya habis buat gaji guru, terus auditornya yang datang 6 orang. Itu mah sama saya yang meriksa, nggak usah akuntan yang meriksa, saya meriksa juga bisa, transaksinya cuma begitu doang. Ya kayak gitulah, gitu ya. Kira-kira auditor kita. Ya
mudah-mudahan itu tadi terjawab ya. Jadi kalau monitoring, nanti Anda kalau pertanyaannya, Anda harus nanya di mana. Mungkin bisa saya jawab lebih detail. Tetapi secara umum begitu. Insya Allah kalau saya sih bisa Anda jelaskan prosesnya, itu bisa saya jawab juga detail. Ya, silakan. Mungkin yang Baik, berikutnya. terima kasih. Kang Med, barangkali ada statement, closing statement sebelum saya ke Ibu Kaprodi, ke Teh Nina, Ya, terkait dengan manajemen publik. saya tadi beberapa udah ya, saya bilang kita, menurut saya sih menyerukan nih ke prodi manajemen administrasi publik ini. Udahlah, tinggal aja istilah itu, pakai aja manajemen publik selesai, dan nggak usah ragu-ragu. Itu satu, saya menyerukan. Yang kedua, sebagai praktisi, saya sering mengalami punya masalah ini sebenarnya ada apa sih gitu ya. Kan kalau tadi yang bisa saya amati dari interaksi gitu ya, dari pengalaman, dari cerita, mungkin bisa. Tetapi banyak juga sebenarnya hal-hal yang lebih dalam itu kan perlu riset. Nah, saya lihat banyak riset-riset yang kita perlukan sebetulnya, tetapi teman-teman nggak tahu. Apakah karena kata Teh Nina tadi terlalu asik baca buku, atau gimana? Memang ini saya sangat senang ada interaksi ini. Mungkin kita boleh lebih tingkatkan, lebih intensifkan, sehingga kita bisa nanti masuk apa sih yang perlu kita riset gitu lah. Ya kan, mungkin kita nanti merumuskan payung riset supaya ya lebih praktis ya, lebih praktis. Dan mungkin juga ya biaya riset, manajemen riset gitu kan. Saya punya pengalaman waktu itu saya ngobrol dengan profesor dari St. Gallen University, namanya Kuno Schelder, mungkin Kang Tommy tahu. Dia banyak juga aktif bikin buku dan di jurnal banyak ininya. Itu saya pernah nawarin sama dia, bisa nggak saya ngirim orang ke sini semua untuk kuliah? Dia bilang, kalau kuliah di sini gratis, cuman saya nggak punya dana untuk biaya hidup, nggak bisa saya kasih beasiswa, katanya. Kecuali kamu bisa nyariin. Oh ya, nah, soalnya terus dia cerita gini, soalnya saya ini staf saya, asisten saya ada 9 orang, yang digaji oleh universitas cuma 3 orang. Terus yang lain dananya dari mana? Ya itu dari proyek riset, dari proyek-proyek yang juga dia konsultasi ke pemerintah daerah di Swiss. Nah, di kita, manajemen kita ini kan, manajemen proyek kita kan individu kan. Jadi yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang aktif, kan begitu yang terjadi. Nah, ini mungkin perlu dibenahi. Ini ya saya kemudian yang terakhir saya pesan kepada adik-adik tadi, saya kira Anda harus mendetailkan ketika ada, tadi kan kalau saya baca kemarin bahan materinya Kang Tommy, kan itu kan banyak definisi-definisi. Kalau Anda nggak detail, maka Anda tidak akan dapat pengertian yang benar. Ngawang-ngawang aja tuh pasti kan, seperti yang saya alami dulu. Jadi memang harus ada interaksi, harus ada gambaran realnya, barulah kemudian kita bisa memahami. Nah, yang jadi soal adalah memang proses belajar mengajar kita itu kan cenderung sebetulnya kan ada ya proses review sebegitu kan di dalam teknologi kurikulum gitu ya. Tapi kan kebanyakan kita kan nggak ngikutin teknologi kurikulum semua kampus ini. Kan masing-masing inisiatif dosen aja ya nggak? Masih nggak begitu tuh. Karena saya dulu jadi asisten dosen, namanya judulnya asisten, tapi saya yang nyiapin dari awal sampai akhir. Dan nggak digaji pula lagi. Kan konyol ya. Dan saya kaget, saya pikir hanya di Unpad seperti itu. Tapi Sarawak di mana-mana.
kecuali mungkin di swasta yang saya tahu ketat itu pakai sistem yang bagus itu di BINUS. Nah, BINUS itu dia ISO dan pakai teknologi kurikulum secara ketat. Nah, ini barangkali itu beberapa saran, dan saran saya pada adik-adik satu lagi, tadi saya ingetin lagi, itu karya-karya Peter Drucker, menurut saya itu harus dibaca, karena banyak inspirasi persoalan administrasi negara juga di situ. Kalau saya tuntas semuanya saya baca itu. Tuntas saya baca. Kan banyak sekali ya. Dan dia menggambarkan dari yang sifatnya sangat global sampai ke spesifik task pekerjaan. Nah, itu membentuk kita. Karena kalau enggak Anda saya kira ya nanti banyak miss. Itu Kang Tommy, Bu Tehnina, terima kasih banyak sudah diundang. Saya ini sebuah kebanggaan juga buat saya. Berarti ya ada sesuatu, berarti ada sesuatu yang bisa saya sumbangkan gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ada nambah ilmu buat kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya. Dan saya membuka diri apabila diminta lagi untuk memberikan atau mereview sesuatu, saya dengan senang hati. Untuk itu sekali lagi hatur nuhun dan mau punten upami aya anu sedapnya. Iya. Iya, baik, terima kasih. Kadang yang lama di Sunda sok Sundaan teh. Iya. Ya, hatur nuhun, terima kasih. Saya kira karena waktu juga saya persilahkan Ibu Kaprodi Tehnina untuk juga memberikan kata penutup pada sesi kuliah sore ini. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Med, luar biasa. Tadi punten saya sambil ada rapat juga gitu ya, jadi tapi saya sambil menyimak gitu, sedikit melirik gitu ke PPT dan lain-lain. Tadi luar biasa memperlihatkan bagaimana titik kritis dan lain-lain, juga bicara tentang pembuatan KTP gitu. Jadi saya bilang wah sayang sekali nih ini Kang Tommy, kita harus ditindaklanjuti lagi untuk semester-semester di akhir ya. Karena kan kalau manajemen publik itu kan sudah berbicaranya juga bagaimana memanage dari mulai perencanaan sampai kemudian kontrol, kemudian juga bicara tentang MSDM gitu. Jadi Kang Med ini kan baru semester 2. Jadi tadi juga pertanyaannya mungkin belum menukik ya. Kalau di semester 7 ini mereka sudah dapat MSDM, sudah dapat juga digital government juga mereka sudah dapat. Kalau sekarang masih IGAP ya Kang Tommy, istilahnya masih IGAP, tapi nanti akan berubah jadi digital government. Terus kemudian juga manajemen pertumbuhan wilayah ada, kemudian juga bicara tentang manajemen kinerja, manajemen pelayanan publik gitu. Jadi kalau sudah punya fondasi itu dapat tambahan dari Kang Med, yakin itu jadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam ya, karena ini menyangkut juga tadi soal research. Bicara kebanyakan kan kita juga dalam permasalahan dalam hal riset di AP itu sebetulnya jadi lulusan administrasi publik ini Kang Med kemarin punten belum berbicara dengan Kang Med, tapi insya Allah nanti kita akan buat forum dengan alumni untuk bicarakan kurikulum ya Kang Tommy ya. Jadi kita emang sekarang ingin menghasilkan profil lulusan itu menjadi administrator publik. Yang kedua itu adalah manajer publik. Jadi lebih ke manajemen publiknya gitu. Juga kemudian juga menjadi analis kebijakan publik dan yang terakhir sebagai peneliti. Ini juga kita buat profil ini berdasarkan dari asosiasi, juga memang ada kemarin itu ada beberapa kali kita pertemuan dengan alumni, masih terbatas betulnya kemarin baru dengan Kang Iing dan kawan-kawan gitu. Tapi insya Allah nanti kita akan buat forum yang lebih besar sehingga profil-profil lulusan tersebut memang merupakan hasil masukan dari para alumni, karena kan alumni juga yang tahu mengenai bagaimana user yang
sebetulnya AP yang diharapkan itu profil lulusannya harus seperti apa. Karena memang kita kan diamnya di kampus ya, tidak tahu kondisi di lapangan. Jadi alumni lah yang menjadi penyambung kita. Jadi tadi udah yang disampaikan oleh Kang Med itu memang banyak hal yang studi kasus yang oleh dosen-dosen juga diangkat di dalam mata kuliah yang menyangkut manajemen publik. Jadi kalau saya itu di organisasi publik, Kang, di perancang organisasi. Nah Kang Tommy itu dia di manajemen publik, memang dia kompetensinya ke manajemen publik, kebijakan publik. Saya lebih ke perancang organisasi. Jadi ada berapa profil gitu, bicara tentang manajer publik, perancang publik, analis kebijakan, dan peneliti. Nanti mungkin kita akan bicarakan kembali Kang Med untuk ini. Dan mungkin ini wajib nih Kang Tommy, kelihatannya apakah nanti di semester sekarang masuk semester 7 ada manajemen kinerja dan manajemen pelayanan publik. Kelihatannya ini kalau Kang Med masuk di sini ini cocok sekali gitu di mata kuliah ini ya. Gitu. Nanti mungkin di penerimaan mahasiswa baru juga kita paradekan saja para alumni ini, luar biasa ilmunya Kang Med, hatur nuhun. Saya tadi banyak mencatat ini di buku sama saya dicatat Kang Med. Saya sambil ini kadang-kadang sambil masih manual. Saya suka ngetik, tapi kadang-kadang buku besar itu menjadi hal yang enak buat ditulis gitu ya. Jadi ada poin-poin, nanti aja lah pas ketika pertemuan antar alumni membicarakan kurikulum, nanti mudah-mudahan Kang Med juga bisa hadir, nanti kita sesuaikan dengan waktu Kang Med gitu. Ya. Dengan senang hati. Kami sudah hadir. Ini sertifikat biasa ada miskom kelihatannya gitu ya. Biasanya suka langsung sama saya disampaikan. Tidak bisa memberikan materi, hanya bisa memberikan sertifikat, tapi waduh ternyata sertifikat juga ternyata ada miskom kemarin dari staf prodi itu, saya juga minta maaf. Nah itu ya kalau yang namanya jadi gini, ada yang memang sudah ahli dalam sistem gitu IT, dia lewat situ, tapi ada yang enggak. Jadi kalau pasti ketika itu udah selesai masuk suratnya, nah itu tiba-tiba jadi manual lagi gitu. Kan ketika manual digejed, nah jadi masih kedengar ini persis banget di visip gitu. Ada yang udah, jadi kadang-kadang suka stres juga gitu. Jadi kita sudah berusaha sebaik mungkin IT gitu ya, proses sistem SOP sebaik-baiknya. Tapi kalau ada satu SDM yang kurang menguasai, pas di situ langsung ngegejlog gitu. Langsung aja terdiam di sana. Jadi lama begitu. Nah, itu kelihatannya memang perlu sekali orang-orang administrasi publik ya, teman-teman kita, adik-adik kita itu untuk tahu mengenai ini gitu. Sekarang karena sudah zamannya zaman IT gitu. Jadi memang kita harus betul-betul concern administrasi publik ini terhadap bagaimana perubahan-perubahan mengenai teknologi ini gitu. Dan bagaimana mengsikapinya, karena ternyata IT juga malah banyak kebocoran gitu. Kebocorannya juga lebih parah lagi, tidak bisa kasat mata terlihat gitu. Nah itu. Jadi memang mau tidak mau itu tadi kemarin ya Kang Tommy, digital government itu memang kita benar-benar harus dikuasai oleh kita ya. Kalau ingin menjadi manajer publik atau administrasi publik, jangan sampai mau dibodohin juga begitu sama orang-orang IT. Atau kita juga minta kepada orang IT untuk bisa membodohi yang lain, jangan sampai gitu. Gitu. Terima kasih Kang, ini betul-betul banyak sekali masukan yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat rahmat dan barokah untuk kita semua, juga untuk adik-adik kita. Mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan dengan baik, dan saya memohon maaf Kang, tidak bisa memberikan lebih selain sertifikat, tapi mudah-mudahan kita berikan yang terbaik, mudah-mudahan akan diundang aja udah senang Teh. Ya, selalu sehat dan sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, Kang Med dan Teh Nina. Dengan demikian berakhir sesi perkuliahan penutup mata kuliah PIAP ya, pengantar ilmu administrasi publik. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Kang Med di sela-sela kesibukannya. Silakan mahasiswa menyimpulkan apa yang disampaikan Kang Med, kemudian membandingkan dengan teori yang sudah didapatkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Ini kayaknya harus sesi foto ya.
Tadi Oh, udah, saya udah cukup dipoto lagi. Kang Med nggak kelihatan Kang Mednya, tapi tadi sudah dipoto dak sama saya. oh sudah. Semua ya dibuka dulu semua sama saya dipoto lagi. Oke, Kang kita saya nyalain lampu dulu. Tolong dibuka videonya. belum Ini di ini. Kang Med, lampunya. Nah, Saya di belakangnya gelap tapi masih kelihatan terang kan sayanya. Yang lainnya coba dibuka ameh garilis ketinggali. Buka dulu sebentar ya, teman-temanku. Yuhu. Ya. Udah pada dibuka? Oke. Ya, satu baris lagi belum dibuka supaya kelihatannya ini. Nah, langsung pada sisiran. Soalnya ada yang udah semua ini ya. Udah. Yang lainnya mana-mana lagi? 4 orang aja lagi buka ini supaya kelihatan jelas. Oke. Ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sip. ya, Nanti akan ada di IG kita ini, kita colek Kang Med. ya, Dan- insya Allah saya senang sekali. Terima kasih banyak. Ya mangga. Nuhun, pas maghrib. Siap. Kantong Nanti recordnya kasih ya. Sami-sami hatur nuhun. Ya. Kang Med nuhun ya. Teman-teman 2020 hatur nuhun. Ya. Sudah adzan, saya tutup, mohon izin semuanya ya. Ya mangga.